Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di hari-hari akhir bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amal kita diterima olehnya dan kita diberikan istiqamah untuk bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita diperintahkan untuk istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita sangat mudah diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menjadi hamba yang menggunakan sebagian waktunya atau sebagian besar waktunya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini harus kita jaga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Dan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini dan juga hari esok di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan berikutnya sampai kita bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian yang dia yakin pasti akan datang. Maka Nabi juga mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya segala amalan dilihat dari pungkasnya, dari akhirnya. Maka kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di awal Ramadan dengan penuh semangat, maka di akhir Ramadan juga kita beribadah tanpa mengurangi, bahkan kita harus menambah lagi kualitas dan juga kuantitas ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang awalul lailah min Ramadan suffidatis syayatin, maka syaitan dibelenggu, kemudian pintu-pintu surga dibuka. Kata Nabi, falam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu pun yang ditutup dari pintu-pintu surga tersebut. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka oleh Allah. Dan dikatakan, ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, bersegeralah. Wa ya baghis syarr, aqsir, dan orang yang selalu berbuat keburukan, berhentilah dari keburukan. Dan Nabi mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar, Allah memiliki para hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu di setiap malam dari bulan-bulan Ramadan. Tawaran yang sangat bernilai istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat jiwa setiap muslim dia termotivasi, terdorong di bulan ini untuk dia banyak-banyak ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi perhatikanlah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita beribadah kepada Allah adalah sepanjang waktu. Janganlah hari-hari terakhir ini kemudian kita sibuk dengan dunia kita dan mengurangi penghambaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari akhir dikatakan oleh istri beliau, saddal mi'zar, apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Wa ahya lailahu kullah, dan beliau menghidupkan seluruh malamnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa aiqadha ahlah, bahkan beliau juga mengajak keluarga beliau, istri-istri beliau untuk beribadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga mengajak kita, taharrau lailatal qadri,
carilah oleh kalian malam qadar dengan segala keutamaannya, fil witri, dari malam-malam ganjil, minal ashril awakhir, daripada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka masih tersisa apa yang menjadi keutamaan bulan Ramadan, apa yang menjadi keistimewaan bulan Ramadan dengan segala nilai ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kita kemudian tidak mengurangi penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga nanti bahwa kita keluar bulan Ramadan, kita berharap menjadi orang-orang yang tambah imannya, menjadi orang-orang yang kemudian benar-benar bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan mengerjakan segala perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Dan termasuk tanda orang bertakwa adalah dia mengambil segala apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Allah ambil, apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Maka pada kesempatan kali ini khatib juga ingin menyampaikan beberapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau bagaimana kita berhari raya Idul Fitri. Yang pertama, bahwa kita seorang muslim dengan keislaman kita, keimanan kita, bahwa kita meyakini tidak ada hari raya di dalam Islam kecuali hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kemudian di Madinah mereka menemukan 2 hari raya, hari raya Nairus dan juga Mahrojan, yang awalnya adalah dilaksanakan oleh orang Persia. Maka Nabi SAW mengatakan Allah telah mengganti 2 hari ini dengan yang lebih baik, Idul Adha wa Idul Fitr, yaitu dengan hari raya Idul Adha dan juga Idul Fitri. Maka tidak ada hari raya yang mana kita bersenang-senang di dalamnya, bergembira, zikir, takbir di dalamnya, kecuali adalah pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kemudian Nabi SAW lewat juga para sahabatnya memberikan bimbingan-bimbingan bagaimana kita seorang muslim untuk melakukan kegiatan-kegiatan di hari raya tersebut. Yang pertama adalah dianjurkan bagi seorang muslim untuk dia di pagi hari berhias, mandi dan juga memakai wangi-wangian. Ini berdasarkan asar dari Abdullah bin Umar, annahu kana yaghtasilu qabla an yaghduwa ila shalah, bahwa beliau selalu mandi dan berhias sebelum berangkat ke salat Id. Dan juga berhias dengan memakai wangi-wangian, memakai baju yang paling bagus yang dimiliki, sebagaimana hadis bahwa sabata an Ibnu Umar, bahwa beliau kana yalbas ahsana thiyabihi fil aidain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tetap dari beliau bahwa beliau memakai baju untuk 2 hari raya Id, ajmala thiyabihi, baju yang paling bagus yang beliau miliki. Dan beliau juga memiliki hullah yang beliau pakai di hari raya dan juga hari Jumat sebagai bentuk pengagungan dari hari Jumat dan juga hari Id, dan juga sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disunahkan sebelum berangkat untuk salat an ya'kula tamaratin witran. Seorang muslim yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam disunahkan baginya untuk memakan beberapa biji kurma secara bilangan ganjil. Ini sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Beliau tidaklah berangkat pada hari Idul Fitri untuk salat sampai beliau makan beberapa biji kurma, wa ya'kuluhunna witran, dan beliau memakannya dalam bilangan ganjil. Bisa 3, bisa 5, bisa 7 sesuai dengan kebutuhan seseorang. Kemudian yang ketiga, yustahabbu lahu an yadhhaba min tariqin wa yarji min akhar. Disunahkan bagi orang yang pergi
ke lapangan untuk salat Id, maka dia pergi di satu jalan kemudian pulang melalui jalan yang lain. Ini sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafat tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di hari Id beliau membedakan jalan, yaitu membedakan jalan pergi dan juga jalan pulang dari salat Id, baik Idul Fitri atau juga Idul Adha tersebut. Dan ini terlihat sepele, tetapi pada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bernilai besar, berpahala besar dan juga hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang yang mengikuti gerakan-gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswah, suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap Allah tabaraka wa taala dan juga mengharapkan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan menyebut Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Banyak hikmah yang didapatkan. Di antaranya para ulama menjelaskan bahwa seseorang yang membedakan jalan pergi dan pulang pada hari Id, yang pertama adalah memperlihatkan kesatuan dan juga kekuatan kaum muslimin, di mana terlihat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah pada diri kaum muslimin. Yang satu menyapa yang lain, yang satu memberi salam kepada yang lain, bergembira, berkumpul, bersatu. Maka ini di antara hikmah bahwa sunnah seseorang membedakan jalan pada waktu pergi dan pulang dari salat Id. Kemudian juga banyak-banyak mendoakan saudara kita dan mengetahui kondisi saudara kita, bahwa kita bertemu maka salam, mendoakan mereka, menanyakan kabar mereka. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang memiliki problem dalam hidupnya, maka dalam hal ini termasuk sunnah khalafat tariq. Dan juga banyak hikmah-hikmah yang lainnya yang didapati dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, di antara sunnah salat Id adalah salat fi musallal Id, dilaksanakan di lapang untuk dilaksanakan salat Id, walaisal masjid, dan bukan dilaksanakan di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah beliau 7 kali salat Id, maka tidak pernah diriwayatkan beliau melaksanakan salat Id baik Idul Fitri atau juga Idul Adha di masjid. Ada satu riwayat, tetapi riwayat yang lemah, beliau salat di masjid karena hujan. Tetapi kalau tidak ada hujan, tidak ada kondisi yang darurat, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan salat Id di tanah lapang, dan itu lebih memudahkan bagi kaum muslimin. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, yang kelima, lam yasbut an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla qabla al-Idi aw ba'dahu. Apabila seseorang atau kaum muslimin salat di lapangan, maka tidak ada sunnah qabliyah atau juga ba'diyah dari salat Id tersebut. Maka tidak ada salat sunnah sebelum salat Id, dan juga tidak ada salat sunnah yang dilaksanakan di lapangan setelah dilaksanakannya salat Id, kecuali apabila darurat hujan atau yang semacamnya. Maka apabila dilaksanakan di dalam masjid, tentu seseorang masuk masjid adalah melaksanakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka tidaklah dia duduk kecuali setelah dia salat 2 rakaat. Ini apabila dalam keadaan darurat dan salat Id dilaksanakan di masjid, maka seseorang kemudian disunahkan untuk melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Namun apabila seorang pulang ke rumahnya setelah salat Id selesai dilaksanakan dan dia sudah pulang ke rumahnya, maka disunahkan seseorang untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Ini sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Id syai'an, beliau tidak melaksanakan salat
sebelum salat Id sedikit pun, fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Namun apabila pulang ke rumah beliau, maka beliau salat 2 rakaat. Maka ini menunjukkan bahwa sunnah seseorang apabila sudah selesai melaksanakan salat Id di tanah lapang, dia pulang ke rumahnya, maka disunahkan melaksanakan salat 2 rakaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kemudian yang ketujuh, dalam kita melaksanakan Id kita, bahwa disunahkan at-takbir min ghurubi syamsi lailatul Id. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak takbir pada waktu matahari tenggelam di hari terakhir dari bulan Ramadan, yang menunjukkan itu adalah awal dari bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian, tidaklah Allah menginginkan kesulitan untuk kalian, tetapi Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, dan agar kalian menyempurnakan jumlah di bulan Ramadan, dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah telah berikan hidayah kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari Id karena nikmat yang Dia berikan kepada kita, baik yang lahir ataupun yang batin. Kita mengagungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak diibadahi dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita, baca Quran kita, zikir kita, dan seluruh apa yang menjadi bentuk ibadah kita, semuanya adalah milik Allah Al-Akbar yang maha besar. Semua ibadah yang lahir dan batin, ibadah lisan, ibadah fisik dan juga hati, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan ibadah ini, yang kita mendapatkan kebaikannya di dunia sebelum di akhirat, dengan mendapatkan surganya dan pahala yang besar, maka nikmat-nikmat ini wajib kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Di antaranya banyak-banyak zikir dan bertakbir mengagungkan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian di hari Idul Fitri, maka kita lanjut takbir tersebut sampai kita mendatangi tanah lapang untuk salat. Maka apabila khatib telah naik mimbar dan dia setelah salat dan naik mimbar, maka selesai takbir di hari Idul Fitri. Dan disunahkan bahwa di jalan kita dan juga seluruh kaum muslimin untuk banyak-banyak bertakbir kepada Allah Tabaraka wa taala. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa annahu kana yakhruju lil idaini minal masjid fayukabbir hatta ya'tiyal musalli. Bahwa Ibnu Umar, beliau keluar di hari 2 Id dari masjid sampai musalla, beliau terus bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa yukabbir hatta ya'tiyal imam, dan beliau terus bertakbir sampai datang imam, kemudian imam berkhutbah. Kemudian yang ke-8, ta'akkudu salatil Id ala rijali wan nisa. Sangat ditekankan melaksanakan salat Id bagi laki-laki dan juga para wanita. Dan sebagian ulama, karena sangat besarnya nilai dari salat Id ini, mereka mengatakan bahwa salat Id adalah salat yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun dari kaum muslimin kecuali ada udzur syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita, bahkan wanita-wanita yang haid, sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bihal awatiq. Beliau memerintahkan para wanita
yang sudah balik dan juga para wanita yang sudah haid untuk mendatangi musalla-musalla salat Id, hadir bersama kaum muslimin, dan beliau memerintahkan untuk para wanita haid an ya'tazilnal musalla, menjauhi tempat salat, wa yashhadal khaira wa da'watal muslimin, tetapi mereka menyaksikan kebaikan dan juga doa kaum muslimin. Maka dari hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwa salat Id itu adalah wajib, sampai Nabi memerintahkan para wanita yang mana mereka bukanlah orang yang wajib untuk melaksanakan salat jamaah, tapi mereka diperintahkan. Bagi wanita haid juga diminta oleh Nabi SAW untuk hadir, hanya mereka tidak salat dan juga mengamini doa ya kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, di antara sunnah yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW bahwa mengucapkan selamat antara sesama kaum muslimin, sebagaimana dinukil oleh sebagian ulama dari para sahabat bahwa para sahabat kanu yaquluna fil id taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka para sahabat mengucapkan sebagian kepada sebagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima kita semua dari amalan-amalan saleh kita. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Harrani dan juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga para ulama yang lain, bahwa dibolehkan, bahkan sebagian mengatakan disunahkan, bahwa sebagian kaum muslimin mengucapkan selamat Id kepada kaum muslimin yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah, dalam taqarrub kepada Allah, dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala di semua waktu dan di seluruh umur kita. Dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini sudah menjadi hamba-hamba yang beriman, tambah imannya, dan juga bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.